Puji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kembali kita berkumpul, kembali kita boleh merasakan kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, kita yakin dan percaya semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang mulia. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, oh Maha Kuasa, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun seru. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Katakan haleluya, haleluya Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Allah yang kudus Tuhan. Engkau kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh kudus-kuduslah Tuhan. Oh kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama Lagi katakan dengan lembut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh kudus-kuduslah. Oh kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama. Sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya. Oh kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Engkau Allah yang terpuji, Engkau Allah yang mulia, yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau terlalu dahsyat, Engkau terlalu begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau berglori bagi Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami angkat suara kami menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau kuduskan dan layakkan kami memuji Engkau pagi hari ini. Biarlah kami layak menyenangkan hati-Mu. Setiap pujian penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Melawat kami ya Tuhan. Biarlah kami rasakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami para pelayan-pelayan-Mu. Engkau urapi kami semuanya. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan tolong. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus bekerja berkarya di tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami siap memulaikan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekalipun keadaan saat-saat ini tidak baik, namun kita yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Dia Tuhan yang tetap baik. Amin. Kita angkat pujian kita yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan meninggikan Tuhan. Sama-sama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi katakan, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Haleluya. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi sama-sama katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama katakan Dialah Allah yang menyembuhkan, menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Sama-sama nyatakan Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang Rahman. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang Rahman. Sama-sama katakan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Yehova Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang Rahman. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Sang Rahman. Yehova Shalom, Sang Rahman. Yehova Shalom, Sang Rahman. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau Allah yang sanggup mencukupi kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Cuma Yesus satu-satunya di dalam kehidupan kami yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama lagi kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. lagi katakan satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, kami kepadamu Tuhan. satu-satunya yang Satu-satunya yang kami andalkan hanya Yesus Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lagi sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Yesus dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku ya dengan tangan kananmu. Yesus memberiku lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, ini menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau yang akan terus memegang hidup kami Tuhan. Engkau yang akan terus menjamin keadaan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami terima daripada-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau tetap taruh serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus ambil alih hidup kami Tuhan. Pimpin hidup kami, berdaulat dalam setiap kehidupan
kehidupan kami Tuhan. Agar hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami butuh Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sesulit apapun kehidupan yang harus kami lalui Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan menerima kemenangan yang besar. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, yang tidak akan pernah berubah. Kuasanya masih akan tetap sama, dulu, sekarang, bahkan nanti sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan Tuhan pagi hari ini Tuhan, biarlah naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau ditaburi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Agar setiap apapun yang disampaikannya Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan menjadi pengetahuan lagi yang baru buat hidup kami. Dan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami semua Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi kembali kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara semua, jemaat GPD Manado Garut, maupun jemaat-jemaat gereja Tuhan dimanapun kalian berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada pagi hari ini kembali kita boleh ada bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, untuk menikmati setiap puji-pujian, ya, menikmati hadirat Tuhan pastinya. Ya, saya percaya hadirat Tuhan bisa dirasakan juga oleh Bapak Ibu Saudara dimanapun tempat Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang sudah 2 minggu ini saya sampaikan ya secara berturut-turut mengenai perbedaan antara pemisahan, penyingkiran dan juga pengangkatan ya. Minggu ini kita sudah pada topik yang ketiga, yaitu pengangkatan ya. Pengangkatan merupakan akhir ya daripada 3 bagian ini ya. Perbedaan antara pemisahan, penyingkiran, dan pengangkatan. Pengangkatan merupakan satu peristiwa ya, yang mungkin kita juga kenal dengan istilah rapture. Ya. Inilah pengangkatan. Pengangkatan ini didahului ya dengan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, pengangkatan ini akan didahului dengan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kita buka ayat kita di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14. Wahyu pasal 14 mulai dari ayatnya yang ke-14. Ya. Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ya. Alkitab menuliskan kedatangan Tuhan ini, peristiwa pengangkatan ini dengan istilah tuaian di bumi. Ya. Pengangkatan dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu dituliskan dalam tulisannya tuaian di bumi. Ya, ini berbicara juga tentang pengangkatan. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu.
ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Inilah yang kita akan kenal dengan peristiwa pengangkatan. Tuhan menuai setiap umatnya untuk dikumpulkan bersama-sama. Penuaian yang dilakukan oleh Tuhan, inilah peristiwa pengangkatan, ya. Jadi peristiwa pengangkatan itu akan didahului dengan kedatangan Yesus. Yesus sudah datang di atas awan-awan, ya. Kemudian dia akan menuai setiap manusia, ya, untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Peristiwa pengangkatan kemudian akan disusul, ya. Tadi peristiwa pengangkatan ini sebelum akhirnya diangkat ke sorga, ya, ke awan-awan, ya, akan didahului juga dengan peristiwa kebangkitan orang percaya. Jadi pengangkatan ini adalah satu peristiwa di mana kita semua orang-orang yang percaya, ya, baik yang sudah mati maupun mereka yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Mereka yang sudah mengalami penyingkiran, gereja sempurna. Mereka masih hidup, mereka mengalami penyingkiran di padang gurun, ya. Mereka akan juga menyongsong bersama-sama, ya, menyongsong Tuhan kita bersama-sama, ya. Peristiwanya saya akan jelaskan sedikit di dalam hal-hal ini, ya. Peristiwa kebangkitan disusul dengan peristiwa pengangkatan, ya, akan dimulai dengan peristiwa kebangkitan orang percaya. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-16 dan ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat 17. Saya bacakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, Tuhan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ketika Tuhan datang, ya, ketika Tuhan datang di atas awan-awan, ya, akan terjadi peristiwa yaitu kebangkitan orang-orang yang percaya. Siapa mereka? Yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kebangkitan. Termasuk, ya, perhatikan di sini, termasuk gereja yang tidak sempurna. Gereja tidak sempurna tidak mengalami apa yang namanya penyingkiran. Tetapi gereja tidak sempurna akan menghadapi antikris. Ketika mereka akan menghadapi antikris, mereka dikatakan harus membayar dengan nyawanya sendiri, ya. Membayar iman mereka dengan nyawanya sendiri. Sehingga mereka mati juga terbunuh oleh antikris. Nah, mereka inilah orang-orang percaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala sampai dengan matinya karena menghadapi antikris. Mereka akan mengalami apa yang disebutkan di sini di 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Akan ada namanya peristiwa kebangkitan orang percaya. Sesudah itu, ya, sesudah ada kebangkitan orang percaya, ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, gereja sempurna yang sudah disingkirkan, gereja sempurna itu yang masih tinggal, ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi gereja yang tidak sempurna yang harus menghadapi antikris dan akhirnya mati terbunuh oleh antikris, mereka akan mengalami apa yang namanya kebangkitan. Sedangkan gereja yang sempurna yang sudah mengalami penyingkiran dipelihara oleh Allah di padang gurun. Mereka akan mengalami pengubahan tubuh. Kita boleh bandingkan sedikit di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51. 1 Korintus 15 ayat 51. Saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Kita orang-orang percaya tidak akan mati semuanya. Karena ada yang mengalami penyingkiran, ada yang harus mengalami antikris, menghadapi antikris. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Puji nama Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang sudah mati mendahului kita, saat ini sudah mati mungkin mendahului kita. Bahkan nanti terus sampai pada saat kedatangan Tuhan, mereka yang sudah mati di dalam iman percayanya kepada Tuhan akan mengalami kebangkitan. Sedangkan mereka yang masih tinggal, gereja sempurna itu akan mengalami pengubahan tubuh. Mereka yang mati dibangkitkan akan menerima tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang Tuhan pakai seperti ketika sesudah dia bangkit. Sesudah dia mati di atas kayu salib, dia bangkit. Ya, dia dikuburkan dan dia bangkit. Dia mengenakan tubuh kebangkitan. Sehingga tubuh kebangkitan itu bentuknya seperti apa saya juga mungkin tidak tahu. Saya juga saat ini belum tahu. Tetapi yang kalau kita boleh melihat tubuh kebangkitan itu seperti ketika sudah dia bangkit, dia mau menyatakan dirinya kepada murid-murid. Dalam ruangan yang tertutup pun dia bisa ada di dalamnya. Kepada dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus, dia juga ada bisa bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba saja bisa seperti itu. Itulah tubuh kebangkitan. Bentuknya bukan lagi mungkin daging seperti kita yang sekarang kita miliki. Yang pasti kita akan menerima apa yang namanya mereka yang mati akan menerima tubuh kebangkitan. Sedangkan yang masih hidup gereja sempurna akan juga mengalami pengubahan tubuh. Jadi kalau saya memperhatikan ayat-ayat ini berarti ketika kita dipelihara oleh Tuhan di padang gurun itu. Ketika kita dipelihara di sana, kita masih mengenakan tubuh yang sekarang kita pakai. Yang ada pada kita sekarang. Tubuh inilah yang akan dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Ketika Tuhan datang, baru gereja sempurna itu yang masih tinggal. Dalam sekejap mata akan mengalami pengubahan tubuh. Ya. Tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu seperti apa bentuknya ya. Kalau kita boleh melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ya. Paulus menggambarkan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu dengan biji ya. Di ayatnya yang ke-37. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-37. Maaf, saya bacakan dari ayat 35 ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh,
apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. 38, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi seperti apa bentuknya saya juga mungkin belum tahu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan ya, seperti halnya ketika biji ya, dikatakan ada biji gandum atau biji lainnya, itu tidak akan tumbuh dalam bentuk biji lagi, betul? Ya. Tetapi ketika biji itu ditaruh di tanah, ditaburkan di tanah, dia mati, akan tumbuh pohon, akan tumbuh tumbuhan. Inilah tumbuh-tumbuhan ini, tanaman inilah ya yang mungkin Paulus gambarkan. Artinya ketika kita sekarang, kalau kita bentuk kita ini adalah biji, kita tidak akan diubahkan seperti tubuh yang sekarang lagi. Tetapi seperti apa nanti Tuhan yang akan berikan kepada kita. Menurut apa yang dikehendakinya. Saya lanjutkan ya, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-40. Maaf, ayat 39. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya. Jadi mereka yang dibangkitkan, mereka yang diubahkan akan menerima tubuh yang baru. Itulah tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Kemuliaannya adalah tubuh sorgawi. Ya. Seperti apa saya juga belum tahu. Tapi yang pasti tubuh surgawi lebih sempurna daripada tubuh yang kita sekarang miliki. Tubuh yang sekarang kita masih bisa memiliki, kita masih bisa merasakan rasa sakit. Kita masih bisa merasakan penderitaan dalam tubuh yang sekarang. Tapi saya percaya tubuh yang baru, tubuh surgawi itu. Kalau kita tetap bertahan dalam iman percaya kita sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita juga akan menerima tubuh surgawi ini. Dan pasti tubuh surgawi adalah tubuh yang sempurna. Tidak ada lagi rasa sakit. Pasti tubuhnya tubuh sempurna. Kalau saya mungkin boleh sedikit membayangkan ya, tubuhnya itu adalah seperti tubuh yang dimiliki oleh Adam dan Hawa ketika dia diciptakan. Kalau saya boleh berpikir seperti itu. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, tubuhnya itu adalah tubuh yang sempurna. Bapak Ibu bisa bayangkan, Adam itu mendapat tugas mengerjakan Taman Eden, ya. Taman Firdaus itu harus dikerjakan, harus diusahakan. Dia seorang diri harus mengusahakan taman itu. Memberi nama kepada binatang-binatang. Saya yakin luar biasa kecerdasannya. Bahkan mungkin punya kekuatan yang luar biasa. Sekarang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, banyak pembatasan-pembatasan dalam hidup kita. Tubuh kita mulai dibatasi, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi tubuh surgawi itu yang akan kita terima nanti. Kalau kita tetap bertahan dalam iman percaya kita. Ya. Puji nama Tuhan. Dua minggu lalu ya, saya bahkan saya sudah mulai menjelaskan apa itu pemisahan. Ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya apa itu pemisahan. Ya. Pemisahan itu adalah kalau manusia boleh dilihat secara umum ya, Tuhan pisahkan menjadi dua kelompok. Ada kelompok orang percaya
dan juga ada kelompok orang-orang tidak percaya. Dalam Matius pasal yang ke-25 ya. Selanjutnya kelompok yang orang tidak percaya ini akan langsung masuk di dalam neraka api, siksa kekal. Ya. Matius pasal 24 ayat 41 dan 46 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membacanya ya. Tetapi kelompok domba atau orang percaya ya, di sana juga terjadi pemisahan lagi. Ya. Ada 5 gadis bijaksana, ada hamba yang baik, ada gadis yang bodoh. Ya. Mereka akan menikah dengan Kristus. Yang gadis yang bijaksana menikah dengan Kristus, disingkirkan ke padang gurun, diubahkan. Mungkin terlalu kecil, saya perbesar di sini ya. Kelompok domba atau orang yang percaya, perhatikan. Ini akan dipisahkan lagi menjadi 2 kelompok, yaitu 5 gadis bijaksana atau hamba yang baik. Ya. Gadis bijaksana berbicara tentang kualitas pengiringan kita kepada Tuhan, sedangkan hamba yang baik berbicara tentang kualitas pelayanan kita. Perhatikan 2 hal ini. Kalau tidak ada dari kita dua hal ini, ketika pengiringan kita tidak berkualitas, ya, maka pelayanan kita pun tidak mungkin berkualitas. Jadi perhatikan, ada kualitas pengiringan, itu yang digambarkan dengan 5 gadis bijaksana. Ada kualitas pelayanan yang digambarkan juga dengan hamba yang baik. Selanjutnya 5 gadis yang bijaksana ini atau hamba yang baik akan menikah dengan Kristus. Sedangkan 5 gadis yang bodoh akan ditinggal keluar. Ya. Setelah itu, setelah dia menikah dengan Kristus, apakah gadis bijaksana sudah disingkirkan? Belum. 5 gadis bijaksana ini atau hamba yang baik ini belum mengalami penyingkiran. Kita baru sampai di masa pemisahan. Ya. Selanjutnya setelah menikah, ya, mereka masih ada bersama-sama. Ya. Sehingga nanti kalau kita boleh membaca di dalam Matius pasal yang ke-24 ya. Matius pasal 24 ayat 40 dan 41 yang waktu minggu lalu saya katakan penyingkiran. Mereka akan dibawa, ada seorang yang di ladang, ada 2 orang bekerja bersama-sama di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Ya. Disingkirkan ke padang gurun. Ya. Yang ditinggal akan masuk ke dalam aniaya antikris. Selanjutnya, mereka yang disingkirkan, tadi kalau kita boleh baca di sini dalam 1 Korintus 15 tadi, ayat 51-52, dan 1 Korintus 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayatnya yang ke-16 akan mengalami pengubahan tubuh. Ya. Sedangkan mereka yang masih bertahan dibangkitkan. Ada kebangkitan, ada pengubahan tubuh. Selanjutnya akan bersama-sama masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Ini peristiwa, ini kalau saya boleh gambarkan, ini adalah rangkaian peristiwa pemisahan sampai dengan nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Artinya, siapa yang bisa masuk kerajaan 1000 tahun ini? Gereja sempurna dan gereja tidak sempurna sebenarnya. Tetapi gereja tidak sempurna, dia akan menyempurnakan ya, seluruh kehidupannya menjadi sempurna ketika dia mati menghadapi antikris. Ya, di slide selanjutnya, saya akan coba menggambarkan kronologisnya, peristiwanya itu di mana kita sekarang ya. Kalau kronologis peristiwa akhir zaman ini saya boleh gambarkan dengan garis panjang ini adalah rentang waktu ya. Dan di sana ada salib Tuhan ya. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Selanjutnya peristiwa selanjutnya adalah akhir zaman. Ini berbicara dimulai ketika meterai pertama dibuka. Meterai pertama sampai dengan meterainya yang ke-6. Kita bisa melihatnya di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 17 ini berbicara tentang meterai pertama yang dibuka. Dan disinilah, di rentang waktu inilah pemisahan terus dilakukan. Pemisahan ini terus dilakukan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia memisahkan diri dari apa yang namanya dosa. Dan Tuhan memisahkan. Memisahkan mereka yang punya kualitas dan mereka yang tidak punya kualitas.
Mereka yang punya kualitas dipisahkan. Selanjutnya akan mengalami yang disebut pemeteraian. Gereja sempurna yang sudah dipisahkan oleh Tuhan, gereja sempurna yang memiliki kualitas pengiringan dan kualitas pelayanannya kepada Tuhan akan mengalami apa yang namanya pemeteraian. Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sedangkan gereja yang tidak sempurna ini harus masuk ke dalam kesusahan besar. Ya. Tetapi perhatikan di sini, pemeteraian dan pemisahan gereja yang terjadi di sini belum menyingkirkan gereja yang sempurna. Pemeteraian dan pemisahan gereja yang terjadi di sini belum menyingkirkan gereja yang sempurna. Artinya gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna masih tinggal bersama-sama. Masih ada bersama-sama di bumi ini. Tetapi mereka yang sudah memelihara kualitas pelayanan dan kualitas pengiringannya akan dimeteraikan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah pisahkan ini. Sehingga selanjutnya yang ada pernikahan gereja Tuhan dengan Kristus. Jadi seperti saya katakan, pernikahan ini bukan seperti pernikahan-pernikahan jasmani. Ada pernikahan Kristus dan gerejanya. Selanjutnya setelah meterai yang ke-7 yaitu pernikahan gereja sempurna dengan Kristus, ada sangkakala yang pertama. Ya, kita boleh lihat ini di dalam Wahyu pasal yang ke-8, mulai dari ayatnya yang ke-6 ya. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sangkakala keempat, sangkakala yang pertama. Ya. Selanjutnya, jadi ini adalah peristiwa pemeteraian dan pemisahan gereja. Gereja sempurna di mana sudah disingkirkan belum? Gereja sempurna belum disingkirkan. Gereja sempurna masih ada bersama-sama. Ya. Kemudian setelah sangkakala yang keempat, inilah peristiwa penyingkiran. Yang seorang akan dibawa. Ada 2 orang tidur bersama-sama. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya pemisahan itu terjadi dari sekarang. Kita memisahkan diri itu mulai dari sekarang. Kita sudah mulai memisahkan diri dari apa yang namanya dosa. Kita memisahkan diri dari dunia. Ketika kita melakukan hal ini, Tuhan akan melakukan pemeteraian terhadap kita. Setelah itu gereja sempurna dan gereja tidak sempurna masih hidup bersama-sama. Sampai dengan sangkakala yang keempat. Setelah sangkakala yang keempat, barulah gereja sempurna tadi, ya, yang sudah menikah dengan Kristus. Pernikahan dengan Kristus ada di meterai ke-7. Yang sudah menikah dengan Kristus, ya, kalau kita waktu itu baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, minggu lalu saya jelaskan ya. Perempuan itu lari, ya, anaknya itu dibawa lari ke tahta sorga. Sedangkan perempuan itu masih ada. Kemudian ular itu menyerang, ya, mengejar perempuan, mengejar gereja yang sempurna itu. Tetapi gereja yang sempurna diberikan kekuatan sayap burung nasar. Supaya apa? Supaya gereja sempurna mengalami penyingkiran. Kenapa? Karena meterai yang kelima, sangkakala yang kelima itu berbicara tentang antikris. Antikris di sana akan memerintah selama 3,5 tahun. Selama 2 masa, selama 1 masa dan setengah masa. Sangkakala sampai dengan sangkakala yang ke-7 ya, kalau kita boleh lihat itu ada di dalam Wahyu pasal 9 ya, mulai dari Wahyu pasal 9 sangkakala yang kelima sampai dengan Wahyu pasalnya yang ke-11 ya. Ayat 9 sampai dengan Wahyu pasal 11 ya, ayat 19 ya. Itu berbicara tentang sangkakala yang ke-7. Selanjutnya setelah gereja disingkirkan,
Ada masa 3,5 tahun di mana antikris akan memerintah. Selanjutnya, kedatangan Tuhan Yesus di atas awan. Ya. Setelah kedatangan Tuhan Yesus di atas awan, ada selanjutnya apa? Kebangkitan dan pengubahan tubuh orang percaya. Mereka yang masih tinggal akan mengalami pengubahan. Mereka yang sudah mati dalam iman mereka akan mengalami kebangkitan. Ya, dan diberikan tubuh kebangkitan itu. Ya. Selanjutnya Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan dan pengubahan tubuh untuk diangkat menyongsong Tuhan Yesus. Inilah rangkaian peristiwa yang akan kita lewati. Sekarang kalau minggu lalu saya tanya, posisi kita kalau begitu saat ini kita ada di mana? Ada di meterai pertama kah? Atau meterai kedua? Meterai ketiga, meterai keempat, atau sudah disangka kalah? Ini menjadi pertanyaan kita sekarang. Saat ini kita ada di mana? Meterai yang pertama itu berbicara tentang apa? Tentang kuda putih. Ya. Kuda putih melambangkan tentang pekerjaan Roh Kudus di muka bumi. Selanjutnya, meterai yang kedua berbicara tentang kuda merah, ya. Apa itu kuda merah? Berbicara tentang peperangan. Meterai yang ketiga itu berbicara tentang kuda hitam. Itu berbicara juga tentang kesusahan, kesulitan. Ada kelaparan besar. Ya, nanti Bapak Ibu harus membacanya ya di dalam Alkitab ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini. Supaya ketika Bapak Ibu membacanya, sekarang saya mulai menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu mulai bisa meruntutkan. Kita ini ada di mana saat ini? Ya. Banyak orang berbicara mungkin kita sedang ada di dalam meterai yang keempat. Atau akhir dari meterai keempat, atau menuju ke meterai yang kelima. Kenapa? Karena melihat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang berlaku hari-hari ini. Ya. Salah satunya yang saat-saat ini pun kita sedang hadapi. Ada wabah yang begitu mendunia. Ya. Itu berbicara tentang kuda, di sana kan kuda hijau kuning. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kuda yang warnanya pucat, berbicara tentang sakit penyakit. Ya, itu meterai yang keempat. Tetapi apakah virus atau penyakit yang terjadi hari-hari ini baru disebutkan kita masuk baru di meterai yang keempat? Mungkin juga tidak. Sebelum penyakit corona ini sudah ada begitu banyak penyakit-penyakit lain sebenarnya. Ya, yang juga sudah mendunia. Ada HIV, ada sakit tuberkulosis atau TBC ya. Sudah banyak sebenarnya penyakit-penyakit juga. Jadi kalau kita katakan kita ada di dalam meterai yang keempat, mungkin juga. Karena meterai yang kelima ini juga berbicara tentang siksaan juga, siksaan kepada orang-orang percaya. Sudah ada belum kita dalam kesiksaan itu? Mungkin juga sudah ada. Tapi baiklah kita semua memperhatikan hal-hal ini. Kita memperhatikan bagaimana kita harus hidup hari-hari ini. Supaya ketika tiba waktunya ya, karena masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita harus memisahkan diri kita. Supaya apa? Ketika kita memisahkan diri kita, Tuhan sendiri melihatnya dan Tuhan akan memeteraikan mereka yang sudah memisahkan diri. Jadi inilah peristiwa pemeteraian, pemisahan gereja. Di sini. Kita di mana? Mungkin kita di sini, mungkin di sini antara 4 dan 5 ini. Ya. Tapi biarlah kita masuk kelompok orang-orang yang dimeteraikan. Jangan sampai kita ditinggal, ya, karena mereka yang akan mengalami penyingkiran, ya, ini adalah mereka yang sudah dimeteraikan.
Mereka yang belum dimeteraikan bagaimana? Mereka yang belum dimeteraikan sudah pasti akan mengalami masa-masa ini. Masa di mana ketika antikris harus memerintah. Setelah Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan dan pengubahan tubuh. Kita diangkat, kita mengalami pengangkatan. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada 7 cawan murka Allah. Kita nggak akan bahas ke sana karena memang saya hari ini akan menjelaskan hal ini ya. Saya menjelaskan tentang pengangkatan. Jadi saya sudah memberikan pengertian kepada kita semua yang mungkin mengikuti ya. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang pemisahan. Minggu lalu saya berbicara tentang penyingkiran. Dan hari ini kita juga sudah mendengar tentang pengangkatan. Atau Tuhan boleh katakan seperti tadi dalam Wahyu pasal yang ke-14 tadi. Tuaian, Tuhan menuai orang-orang di muka bumi ini. Dan ketika sangkakala itu diperdengarkan, sangkakala yang terakhir itu diperdengarkan, sudah pasti kita semua mau nama kita juga ada di sana. Amin. Kita mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang harus mengalami pengubahan tubuh atau mengalami kebangkitan. Jangan sampai kita tidak bertahan nih Bapak Ibu Saudara. Ya. Gereja yang tidak sempurna, saya katakan mereka pun punya kesempatan yang sama untuk menyongsong Tuhan. Tetapi mereka harus mempertahankan iman mereka. Ketika menghadapi antikris, menghadapi kesusahan besar, mereka harus keluar. Mereka harus berhasil keluar menghadapi kesusahan besar itu. Supaya mereka pun boleh mengalami apa yang namanya kebangkitan. Harus mati, kalaupun kita mati, kita harus mati sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Kalau kita harus mati sebagai orang-orang yang percaya. Jangan sampai kita mati tetapi kita mati bukan dalam keadaan orang percaya. Percaya. Kalau kita mati bukan sebagai orang yang percaya. Ya, nama kita gak pernah akan ada di sana. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi kapan peristiwa pengangkatan itu terjadi? Ya. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya. Orang percaya ya, akan dibangkitkan. Dan orang percaya yang masih ada, yang masih tinggal, ya, gereja sempurna akan diubahkan. Untuk bersama-sama ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Puji nama Tuhan. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Satu kebenaran lagi yang boleh kita kenal ya. Ada yang namanya pengangkatan dan kita semua mau masuk di sana. Bagaimana caranya? Kita harus mati di dalam Tuhan atau kita harus tetap bertahan menjadi gereja yang sempurna di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, ada sebuah pujian ya. Saya undang para penyanyi untuk maju ke depan. Sebuah pujian yang katakan kalau zaman ini ya boleh lalu pada hari kiamat. Kalau sangkakala Allah itu terdengar, biarlah nama kita ada di sana. Haleluya. Mari para penyanyi kita nyanyikan pujian ini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Sekali lagi. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat,
Kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Lagi dari depan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, haleluya. Kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, haleluya, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Lagi kalau bunyi sangkakala, oh haleluya, haleluya. kalau bunyi Sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada Tuhan, haleluya. Lagi glory. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Haleluya. Biarlah ketika bunyi sangkakala itu terdengar Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mempertahankan iman kami Tuhan. Percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Karena itu Tuhan, mampukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat bertahan sampai pada kesudahannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Mereka telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan mereka sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga mereka pun ketika sangkakala itu terdengar Tuhan, nama mereka, nama kami semua Tuhan, ada bersama-sama Tuhan. Untuk menyongsong Tuhan di angkasa Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Supaya kami boleh ada bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Peliharalah setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang mungkin sulit Tuhan hari-hari ini Tuhan. Dengan situasi Tuhan, dengan segala sakit penyakit yang sedang mewabah di negeri kami Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Karena itu tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada kami Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kepada setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Nyatakanlah perbedaan Tuhan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka yang beribadah kepada Tuhan. Karena itu berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka.
dalam mata pencaharian mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah semua yang berkenan kepada Tuhan, yang akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap boleh berada bersama-sama Tuhan, persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Baik secara pribadi Tuhan maupun secara berkelompok Tuhan. Peliharalah kami Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pelihara roh kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin jauh. Mereka yang telah menjauh daripada Tuhan, Kau tarik mereka kembali dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Tarik mereka semua Tuhan. Supaya mereka boleh ada juga bersama-sama dengan kami Tuhan. Bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah kekuatan daripada Tuhan menjadi milik bagian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah Tuhan. Tapi kami mau belajar mempertahankan iman kami dari sekarang Tuhan. Kami tahu mungkin akan ada semakin banyak kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang semakin akan memberatkan seluruh kehidupan kami. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan dimampukan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah mengikuti rangkaian ibadah ini Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan menjadi milik bagian mereka juga Tuhan. Sebelum kami tamatkan ibadah kami Tuhan, biar kiranya Tuhan turun berkat Tuhan atas kami semua. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada Allah Roh Kudus, akan terus menuntun seluruh kehidupan kita menjadi bagian milik kita. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Haleluya. Kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala. Haleluya. Amin. Kalau bunyi sangkakala, Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada.